Renaldi. Samuel. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Kandi. Kani. Oke, Savio. Sergio. Hadir, Miss. Siren Putri. Sirensin. Visela. Ada yang bisa, ada yang enggak, Mas. Willy. Hadir, Miss. Yesa. Yesa. Yosua. Zahra. Zahranya belum masuk juga ya. Hari ini kita akan belajar tema 1. Apa tema 1 kita? Apa tema 1 kita? Ayo semuanya baca. Mengenal Iya, mengenal organ gerak hewan dan manusia. Coba sebelumnya Miss mau tanya dong, apa perbedaan hewan dan manusia? Ayo, siapa yang tahu? Satu orang. Satu orang yang mau bicara aja. Apa perbedaan hewan dan manusia? Yang berani bicara silakan. Menurut saya, Miss, kalau hewan itu ini, manusia itu ini, gitu. Bisa ngomong hewan nggak bisa. Ini adalah makhluk sosial. Kenapa? Coba ulangi. Saya masih lupa ngomong hewan tidak. Hewan dan manusia itu sama-sama makhluk hidup. Nah, sekarang perbedaannya apa? Apa Willy? Ayo Willy. Kalau hewan, manusia lebih pintar daripada hewan. Oke, manusia lebih pintar dari hewan. Yang lain? Arya, ayo Arya, kamu nak. Manusia adalah makhluk paling sempurna di antara hewan. Di antara ciptaan lainnya gitu ya. Oke, ada yang lain? Oke, thank you Arya. Yang lain? Ada lagi yang mau kasih idenya? Yang perempuan mungkin? Willy lagi. Ayo, apa Willy? Hewan ada berbagai macam jenis, sedangkan manusia hanya ada satu jenis. Manusia satu jenis. Jenisnya apa? Manusia gitu. Oke, nanti kita sempurnakan Punya ya. rambut, punya tangan, punya kaki. Dua jenis, Willy. Terus yang lain ada nggak? Yang lain? Masih ada nggak? Sani mau bicara? Atau Juni mau bicara? Siapa lagi yang mau bicara? Renaldi kali mau bicara, yuk. Apa? Menurut saya, Miss, hewan itu apa? Ada nggak? Nggak ada lagi. Nah, oke. Kita sempurnakan dulu. Sebenarnya apa itu hewan, apa itu manusia? Sebenarnya hewan dan manusia itu adalah sama-sama makhluk hidup. Sama-sama makhluk hidup yang memiliki organ gerak. Perbedaannya apa? Yang tadi Arya ucapkan. Manusia itu mempunyai akal dan pikiran atau ciptaan Tuhan yang paling tertinggi. Kenapa dia dikatakan tertinggi? Karena dia Tuhan anugerahkan akal dan pikiran. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang organ gerak. Siapa yang sudah baca bukunya? Sebelum belajar ini, Miss, saya udah baca loh bukunya. Boleh baca, Miss? Baca bukunya, Miss. Kenapa?
Enggak, maksudnya tadi malam. Udah bacalah sebelumnya. Siapa yang sudah baca? Ayo, tepuk tangan. Siapa? Siapa? Coba tepuk tangan. Saya, Miss. Yang jujur. Miss, iya saya sudah baca, Miss. Coba. Yang berani dan jujur. Nah, coba. Siapa? Nggak kelihatan tangannya. Mana tanganmu? Kalau baca, coba lambaikan tangannya. Oke, Renaldi, apa yang sudah kamu baca? Coba ceritakan apa yang kamu baca. Kan kalau sudah baca udah tahu dong. Oh, Miss, yang saya dapat setelah membaca adalah ini. Ayo, apa? Ayo, apa yo? Berarti Renaldi bohong. Katanya Renaldi sudah baca. Oh ya sudah. Coba kita perhatikan bukunya. Coba lihat bukunya. Halaman 3. Udah? Halaman 3. Yang lainnya mikrofonnya Miss matikan ya. Dengarkan. Yang Miss suruh membaca, dia aja yang menyalakan mikrofon. Jefferson, mana wajahmu, nak? Nyalakan videonya dong. Iya. Ayo Jefferson, baca halaman 3. Yang lain mikrofonnya biarkan nonaktif. Jefferson, nyalakan mikrofonmu. Lalu baca. Halo Jefferson. Oke, baca nak. Pada hari Minggu, Ahmad ingin pergi ke rumah Togar lagi. Kali ini ia akan menemui ayah Togar. Ahmad ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ayah Togar. Setelah membantu membersihkan rumah, Ahmad pamit untuk berkunjung ke rumah Togar. Sebelum meninggalkan rumah, Ahmad berdoa agar selamat dalam perjalanan menuju rumah Togar. Ahmad merupakan anak yang selain rajin membantu orang tua, Ahmad juga rajin berdoa. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah membiasakan diri berdoa? Sampai di rumah Togar, Ahmad segera mengetuk pintu kan salam. Setelah terdengar jawaban salam Ibu Togar, Ibu Togar mempersilahkan Ahmad masuk ke dalam rumah. Ahmad segera menyampaikan maksud kedatangannya kepada Ibu Togar. Ibu Togar mengantar Ahmad ke kandang kelinci. Keluarga Togar adalah ternak kelinci. Kandang kelincinya ayah Togar sedang sarapan di serambi belakang rumah. Dekat kandang serambi itu terbuka udara pagi juga masuk. Itu sarapan ayah Togar mengajak Ahmad untuk melihat kandang kelinci. Ahmad mencet saatnya berjalan. Terlihat sangat sekali Ahmad ayah Togar. Benar Pak, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci. Jawab Ahmad. Memang demikian Ahmad, kelinci dapat meloncat dengan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ kata ayah Togar. Oke, sudah perhatikan. Nah, sekarang apa yang sudah kita baca tadi adalah contoh hewan, yaitu apa? Kelinci. Kelinci itu dapat bergerak. Yang mau kita pelajari adalah alat gerak atau organ gerak pada hewan dan manusia. Sudah, kita kembali lihat bukunya di halaman 5 sambil diperhatikan ya. Lihat aja. Hewan dan manusia merupakan makhluk hidup.
Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Artinya apa bergerak? Dapat memanfaatkan seluruh alat-alat di tubuhnya, organ-organ di tubuhnya untuk melakukan pergerakan-pergerakan atau perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari organ gerak itu? Yang pasti fungsi utamanya adalah untuk berpindah tempat atau untuk bergerak, berganti posisi. Sudah? Nah, kemudian kita lihat organ gerak hewan dan manusia. Lihat di bukunya halaman 6. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup. Bergerak artinya, coba ambil pulpennya di garis bawahi, yang Miss baca di garis bawahi. Ambil pulpen Muna. Bergerak adalah stabilo boleh, atau pensil boleh, terserah lah. Ayo, buka bukunya halaman 6. Lihat di halaman 6 ya. Bergerak adalah kemampuan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, baik sebagian maupun seluruh bagian tubuh. Nah, masing-masing hewan dan juga manusia, alat geraknya itu berbeda-beda. Misalnya, contoh tadi yang sudah dibaca sama Jefferson, contohnya kelinci. Kelinci bergerak dengan cara apa? Melompat, berlari. Iya, dengan cara melompat, berlari. Nah, kalau manusia bergerak dengan cara apa? Berjalan, berlari. Berlari. Bisa melompat juga nggak? Bisa. Nah, sekarang Miss mau tanya, alat gerak manusia yang paling utama apa? Kaki. Alat geraknya adalah kaki. Sudah? Nah, sekarang pertanyaan, alat gerak pada burung apa? Sayap. Sayap. Alat gerak pada ikan. Apa tuh pada ikan? Ikan kan berenang. Apa dong? Sirip sama ekor. Iya, sirip sama ekor. Sudah? Nah, coba perhatikan ya. Sudah di garis bawahin yang tadi ya. Dia mau zoom sama teman-teman. Enggak pakai handphone gua. Iya. Pada saat menyambut berarti nanti kalau nggak jelas ibu turunkan iya bagikan aja. Oke, sudah perhatikan ya. Cara hewan bergerak itu bermacam-macam. Burung berpindah tempat dengan cara terbang di udara dan meletakkan sayapnya. Ikan berpindah tempat dengan cara berenang, yaitu dengan menggerakkan sirip dan ekornya. Sementara kucing dapat berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan juga melompat dengan keempat kakinya. Nah, jadi apa saja contoh alat atau organ gerak pada hewan? Yang pertama adalah bisa sayap, Sayap, sirip, ekor, dan kaki. ekor, kaki. Apakah tangan ikut jadi organ gerak? Bisa, Miss. Apakah tangan Sambil termasuk jalan organ pakai tangan. gerak? Coba semuanya gerakan tangannya organ gerak apa bukan? Ya, Miss. Bisa saja, cuman bukan organ gerak yang utama. Karena misalnya nih, emang kita berjalan dengan tangan. Untuk manusia enggak ya. Tapi kalau untuk ya bukan yang utama ya, tapi ada kerjasama antara organ-organ tubuh lainnya. Nah, coba kita perhatikan. Dari teks yang tadi Miss kan nggak baca semua tuh, katanya
udah dibaca di rumah dong. Seharusnya besok-besok kalau kita belajar udah harus dibaca di rumah. Jadi nggak semuanya harus bacain ya. Nah, coba perhatikan. Dari teks yang sudah dibaca yang berjudul organ gerak pada hewan dan manusia. Apa saja organ gerak pada manusia? 2 kaki dan 2 tangan. 2 kaki dan 2 tangan. Apa saja organ gerak pada hewan? Kaki, sayap, Ada yang kaki. ekor, sirip. Kaki, sayap, ekor, sirip. Ya, oke. Sekarang perhatikan. Kalau misalnya kita perhatikan, pada makhluk hidup itu ada 2 jenis organ gerak. Ada 2 jenis organ gerak, yaitu apa? Siapa yang tahu? Saya sirip. Apa Juan? Alat gerak pasif. Iya. Iya, organ gerak pasif, organ gerak aktif, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Apa sih yang dimaksud dengan organ gerak pasif? Apa sih yang dimaksud dengan organ gerak pasif? Ayo cepat, siapa yang bisa baca? Kan ada di buku, baca aja. Bukan Apa? organ gerak yang gerak aja tapi bukan utama. Oh, yang gerak aja tapi bukan utama. Coba di buku ada. Yaitu organ gerak pasif adalah organ gerak yang dapat digunakan tetapi tidak menjadi yang utama. Contohnya apa? Contoh organ gerak pasif. Halaman berapa, Miss? Halaman 6, masih di halaman 6 kita. Contoh organ gerak pasif apa? Apa? Tulang tadi. Tulang. Iya, tulang. Contoh organ gerak aktif. Otot. Iya. Oke, kalau misalnya Miss ulangi nih. Coba Billy, ulangi. Billy, halo Billy. Apa contoh organ gerak aktif? Apa contoh organ gerak pasif? Organ gerak pasif aktif, adalah tuh gerak aktif otot. ya organ gerak. Ingat ya, jangan lupa berarti ada 2 poin tuh. Organ gerak pada makhluk hidup ada berapa tadi? Ada 2. yaitu 2 pasif dan aktif. Contoh aktif adalah contoh yang aktif adalah alat gerak aktif. contoh yang aktif adalah otot. Yang pasif adalah tulang. Coba perhatikan screen yang Miss bagikan ini. Perhatikan di layar ya. Kita mau melihat. Kalau itu tuh dikecilin ya, Miss. Jadi kelihatan orangnya sama kita presentasi ya, dikecilin itunya ya, layarnya ya. Kalau zoom dia langsung kelihatan. Oh, itu zoom kalau lihat. Aku zoom. Iya. Nah, ini nih. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Kenapa? Kenapa emang kalau manusia tidak dapat bergerak? Kenapa? Tidak bisa melakukan semua kegiatan. Berarti makhluk hidup Tidak yang bisa melakukan semua kegiatan. Oke. Makhluk hidup yang tidak dapat bergerak berarti bukan makhluk hidup, tapi sudah menjadi Benda mati. Benda mati, pintar. Oke, coba perhatikan selanjutnya. Benda mati. Disulangi. Organ gerak pada manusia terdiri atas Tulang. Tulang. tulang, otot, Otot sama sendi. Otot dan Oke. tulang. Organ gerak hewan terdiri atas Sayap, sirip, ekor dan kaki, Miss. Oke, dengerin. Bagaimana saja cara manusia bergerak? Berjalan.
bersepeda, berlari, melompat, memagang, menggali, berenang, dan bersepeda. Oke. Bagaimana saja cara hewan bergerak? Aku tadi malam baca. Bagaimana Tadi. Iya benar. ada burung terbang. Lalu Burung terbang. Lalu tadi mana sih? kucing berenang. Benar apa salah? Kucing berenang. berpindah tempat dengan cara berjalan. Oh iya, Kucing benar, berjalan, ya. Miss. Iya, Iya, berjalan. Miss. Kucing berjalan. Ikan. Berjalan, berlari, melompat. Ikan menggerakkan sirip dan ekornya untuk bergerak, Miss. Berenang. Kemudian siput. Iput. Perut. Dengan cara Gerak. berjalan. Kalau ular? Benar dengan perut. Itu. Ya, maksudnya bergeraknya itu dengan cara bagaimana? Apa sih? Melata. Atau merayap. Melata atau merayap. Nah, oke. Melata. Ya. Nah, coba perhatikan kembali di layar. Nah, kita sudah membaca teks yang berjudul organ gerak. Teks terdiri atas 5 paragraf. Tiap paragraf tersusun atas satu ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Sekarang pertanyaan Miss Dewi. Di kelas 4, kalian sudah belajar tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Siapa yang tahu atau siapa yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Aku taunya itu pokok, Miss. Gagasan nggak tahu. Ayo, siapa yang tahu apa itu gagasan pokok? Saya pikirin suatu bacaan. Apa? Saya pikirin suatu bacaan. Ayo. Apa yo? Apa itu gagasan pokok? Pemikiran utama dalam paragraf. Oh, pemikiran utama dalam pikiran utama, ide pokok dalam satu paragraf. Apa itu gagasan pendukung? Dibahas dalam suatu cerita. Iya, gagasan yang mengembangkan. Gagasan-gagasan pengembang dalam satu cerita. Nah, sesuai jadwal nanti jam 8.20 sampai jam 8.30 kita istirahat ya. Nanti lanjut kita jam 8.30. Sudah, ini 5 menit lagi. Nah, bentar. Nanti kalau misalnya jam 8.20 kita selesai. Nah, dengarkan dulu. Di catatan bahasa Indonesia. Ingat tugasnya, dengar nih. Tugasnya. Berarti ada catatan nih. Coba dicatat nanti di catatan bahasa Indonesia, cari tahu. Boleh dari internet atau dari buku kelas 4. Satu, yang pertama gagasan pokok adalah, dan yang kedua gagasan pendukung adalah. Bahasa Indonesia ada berapa nomor? 2. Ada 2. Nah, dicatat di buku IPA, di buku IPA. Di buku IPA. Halo, di buku IPA. Iya. Aduh. Nah, di buku IPA-nya dengarkan. Di buku IPA tuliskan judulnya organ gerak pada hewan dan manusia. Ayo ambil catatan IPA-nya, cepat. Ya udah bentar, Miss. Catatan IPA. Organ gerak. Kenapa? Ayo, organ gerak pada hewan dan manusia. Sudah dicatat ya judulnya ya. Terima ya. Oke, sudah dicatat judulnya. Organ gerak pada hewan dan manusia. Oke, nomor 1.
Cepat, nomor 1. Organ gerak pada hewan dan manusia. Tadi Ya, organ gerak pada hewan dan manusia. Nomor 1 bergerak adalah sudah, Miss. belum. Sudah. Tadi apa? Judulnya organ gerak pada hewan dan manusia. Nomor 1 bergerak adalah, udah ya tadi ya. Oke, ditulis aja dulu, nanti dilengkapi. Miss kasih ininya dulu, nanti kalian isi. Nomor 2 organ gerak pada hewan terdiri dari buat stripnya ada berapa yang kamu tahu? Nomor 3 organ gerak pada manusia antara lain apa saja? Nanti ya. Nomor 4 organ gerak. Sebentar, Miss, sebentar. Ya, terbagi atas 2 jenis. Nomor 3 apa, Miss? Organ gerak pada manusia antara lain terbagi atas 2 jenis, yaitu Apa, Miss? Nomor 3, Miss. di sini nggak mau aku. Miss. Nomor 3 apa, Miss? Nomor 3. Nomor 3 organ gerak pada manusia ke antara lain. Organ gerak terdiri dari 2. Organ gerak terbagi. Catatan apa? Nanti Miss foto lagi ya, Organ gerak terbagi atas 2 jenis, yaitu nomor 5. Nomor 4 apa tadi? Nomor 4 organ gerak terbagi atas 2 jenis, yaitu Terbagi atas 2 jenis, yaitu nomor 5, Miss. nomor 5A. Nomor 5A. Organ gerak hewan. Sorry. Nomor 5A. Organ gerak aktif adalah titik-titik. Lalu organ gerak pasif adalah titik-titik. Oke, 5 nomor. Untuk IPA 5 nomor ya. Tadi bahasa Indonesia berapa nomor? 2. Bahasa Indonesia 2 nomor. Apa nomor 1? Nomor 1 yang bahasa Indonesia cari tentang gagasan pokok sama gagasan itu. Gagasan pokok. Dari tiap paragraf Pengertiannya. gerak manusia dan hewan di atas. Hanya mencari artinya aja ya. Gagasan pokok adalah titik-titik. Gagasan pendukung adalah titik-titik. Sudah paham ya? Ada di buku kelas 4. Ada di catatan kelas 4. Oke, sudah. Sekian pembelajaran kita hari Itu dia ini. Nanti kita akan lanjut pelajaran sains. Jadi di jam 8.30 sediakan di depanmu buku sains ya. Oke. Yang IPA, sains yang IPA. Bahasa Inggris. Oke. See you at 30 plus 8. Oke, sampai ketemu nanti di jam 8.30. Bye-bye. Bye-bye ya. Bye. Siap. Miss. Yuk.